Nyanyian Antasari Azhar bikin SBY bergetar. Akankah kasus besar ini bisa dibuka terang benderang? Ya, ngeri. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Serangan ini diluncurkan dan dilancarkan 1 hari sebelum pemungutan suara, sebelum coblosan Pilkada Jakarta. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung dengan Pilkada Jakarta. Saya duga ini juga direncanakan, tidak muncul tiba-tiba oleh Antasari dan aktor-aktor politik yang ada di belakangnya. Saya minta Pak SBY jujur, terbukalah pada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalami penjara 8 tahun. Antasari ini segera diproses. Nah, perintah segeranya bisa saja ditinggal dengan cara membuat SMS itu kan. Itu bukan SBY yang buat SMS, bukan. Tapi inisiator untuk saya jadi dikriminalisasi itu dari situ. Saya tidak lihat hubungan antara pilkada dengan apa yang terjadi antara Pak Antasari dengan Pak SBY. Bahwa mempunyai efek, ya. Pak Antasari dan Pak SBY sudah kedua-duanya mengajukannya itu ke polisi. Jadi tinggal kita melihat proses di kepolisian apa yang terjadi. Mudah-mudahan sebelum itu ada suatu solusi yang baik kekeluargaan antara kedua belah pihak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Antasari menyebut nama SBY dalam kasus dugaan kriminalisasi terhadap dirinya. Berita besar yang selama ini menjadi misteri telah dibuka secara terang benderang, sehingga menjadi satu-satunya berita terheboh dengan adanya Antasari Azhar yang sempat didakwa dan dihukum atas kasus dugaan pembunuhan Nazruddin Zulkarnain, mengeluarkan nyanyiannya tentang siapa orang yang berada di balik dugaan rekayasa kasus pembunuhan tersebut. Pernyataan Antasari ini sempat membuat heboh, sekalipun publik sudah menebak nama ini dikarenakan nama orang yang disebut adalah seorang tokoh yang pernah berkuasa ketika Antasari menjadi ketua KPK. Lalu siapakah orang yang disebut oleh Antasari Azhar? Dia adalah SBY. Selain menyebut nama SBY, Antasari juga menyebut nama orang yang membawa pesan dari SBY untuk membuat kasus yang menimpa Aulia Pohan tidak diperpanjang. Orang itu adalah Haritano Sudibjo. Sebelumnya, pengusaha media itu waktu lalu seperti singgung dalam wawancara Antasari Azhar dengan salah satu awak media televisi lokal sebagai pembawa pesan dari orang yang berkuasa dalam kaitan kasus yang menimpa keluarganya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah nyanyian Antasari Azhar dan diketahui publik dan mereka yang sudah disebutkan namanya. Sekalipun pihak SBY dan Haritano sempat menyangkal, tetapi menurut saya, sebagian besar publik tidak mudah begitu saja untuk mempercayai sangkalan mereka. Dengan munculnya berita ini, saya jadi menduga ada yang menyimpulkan bahwa berita yang selama ini beredar mengenai SBY yang punya ketakutan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi. Mungkin saja benar, ketakutan tersebut sangat beralasan karena presiden kita Jokowi ini termasuk seorang pemimpin yang sangat tegas dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda pemerintahan. Beliau juga dikenal berani untuk mengungkap kasus-kasus yang ada pada era SBY. Jokowi sendiri selain dikenal berani, juga dikenal sangat piawai dalam bermain politik. Sudah tidak diragukan lagi kemampuan beliau, tetapi tekanan kelompok manapun yang punya kekuatan yang cukup besar dari soal melibas kekuatan dominasi kelompok dan sampai bagaimana dia menguasai para pemain yang menggerakkan aksi demo bela Islam. Ya, jadi nggak heran kalau SBY sangat takut sekali kalau suatu saat kasus-kasus yang melibatkan dirinya dan keluarganya bisa menjadi masalah di kemudian hari.
Ketakutan inilah yang oleh beberapa pihak diisukan sebagai latar belakang atau motif SBY yang selama ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengganggu pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu tidak heran kalau selama ini terdengar kabar isu bahwa SBY dengan salah satu dalang di balik aksi demo yang muncul akibat pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah kala itu. Artinya upaya SBY selama ini untuk menghalang-halangi Ahok agar tidak terpilih lagi menjadi gubernur DKI bukanlah target kepentingan yang paling utama. Target SBY adalah bagaimana caranya Jokowi kehilangan posisinya sebagai presiden agar kasus-kasus besar yang melibatkan dirinya dan keluarganya tidak terbongkar. Saya sangat salut terhadap Pak Jokowi, benar-benar seorang pemimpin yang handal. Dia tahu bagaimana cara mencegah niat kotor SBY. Dia gunakan Antasari bukan hanya untuk menggagalkan niat jahat SBY terhadap bedanya, tetapi sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada Antasari Azhar untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sekaligus sebagai korban rekayasa permainan tingkat tinggi para elit negeri ini. Pokoknya Pak Jokowi top deh. Ya, nah kali ini menurut saya Pak D bukan mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayangan. Beliau kali ini benar-benar mengeluarkan jurus tendangan paling berbahaya yang dia miliki. Ya, tendangan kali ini namanya tendangan sapu jagat mulia. Akan ada lagi deh yang tersisa kalau Pak Jokowi mengeluarkan, sedangkan ini bukan hanya melambungkan nama SBY dan Haritano saja ke hadapan publik, tapi juga nama Hatta Rajasa yang sempat disinggung berperan sebagai mediator yang ditunjuk SBY untuk menghubungkan antara SBY dan Antasari dalam kasus Aulia Pohan. Saya nggak bisa membayangkan suasana hati SBY dan semoga saja Tuhan Yang Maha Esa memberikan beliau ketenangan dan menghadapi persoalan ini. Yang pasti, SBY tidak akan bisa setengah dan mungkin badannya akan terasa gemetaran karena akan menduga yang tidak-tidak seperti yang selama ini selalu dipikirkan. Antasari menyebut nama SBY dalam kasus dugaan kriminalisasi terhadap dirinya. Berita besar yang selama ini menjadi misteri telah dibuka secara terang benderang sehingga menjadi satu-satunya berita terheboh dengan adanya Antasari Azhar yang sempat didakwa dan dihukum atas kasus dugaan pembunuhan Nazruddin Zulkarnain, mengeluarkan nyanyiannya tentang siapa orang yang berada di balik dugaan rekayasa kasus pembunuhan tersebut. Pernyataan Antasari ini sempat membuat heboh, sekalipun publik sudah menebak nama ini dikarenakan nama orang yang disebut adalah seorang tokoh yang pernah berkuasa ketika Antasari menjadi ketua KPK. Lalu siapakah orang yang disebut oleh Antasari Azhar? Dia adalah SBY. Selain menyebut nama SBY, Antasari juga menyebut nama orang yang membawa pesan dari SBY untuk membuat kasus yang menimpa Aulia Pohan tidak diperpanjang. Orang itu adalah Haritano Sudibjo. Sebelumnya, pengusaha media itu waktu lalu seperti singgung dalam wawancara Antasari Azhar dengan salah satu awak media televisi lokal sebagai pembawa pesan dari orang yang berkuasa dalam kaitan kasus yang menimpa keluarganya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah nyanyian Antasari Azhar dan diketahui publik dan mereka yang sudah disebutkan namanya. Sekalipun pihak SBY dan Haritano sempat menyangkal, tetapi menurut saya, sebagian besar publik tidak mudah begitu saja untuk mempercayai sangkalan mereka. Dengan munculnya berita ini, saya jadi menduga ada yang menyimpulkan bahwa berita yang selama ini beredar mengenai SBY yang punya ketakutan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi. Mungkin saja benar, ketakutan tersebut sangat beralasan karena presiden kita Jokowi ini termasuk seorang pemimpin yang sangat tegas dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda pemerintahan. Beliau juga dikenal berani untuk mengungkap kasus-kasus yang ada di pada era SBY. Jokowi sendiri selain dikenal berani, juga dikenal sangat piawai dalam bermain politik. Sudah tidak diragukan lagi kemampuan beliau, tetapi tekanan kelompok manapun yang punya kekuatan yang cukup besar dari soal melibas kekuatan dominasi kelompok. Indonesia tanah air beta pusaka
di nan jaya.